Kisah Kiai Ruhiyat. Kiai Ruhiyat adalah seorang kiai karismatik, pendiri Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Ruhiyat lahir pada 11 November 1911 di Cisaro, Desa Cipatat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dan wafat pada 23 November 1977. Dia dimakamkan di Komplek Pesantren Cipasung. Kiai Ruhiyat mendirikan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya pada 1931. Dia adalah seorang kiai pejuang yang bersama Kiai Haji Zainal Mustafa dari pesantren Sukamana memberontak terhadap penjajah Jepang dalam suatu perlawanan yang dikenal dengan pemberontakan Sukamana. Dikisahkan bahwa Kiai Ruhiyat memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, ketika terjadi pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII Kartosuwiryo di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat bagian timur termasuk Tasikmalaya, secara terus-menerus Kiai Haji Ruhiyat diajak untuk ikut ke hutan untuk mengikuti perjuangan kelompok DITII. Akan tetapi ajakan itu selalu ditolaknya. Ketika itu, Kiai Ruhiyat telah dikepung oleh pasukan pemberontak karena sang kiai tidak bersedia mengikuti dan membantu gerakan DITII tersebut. Mereka bermaksud memaksa Kiai Ruhiyat untuk mengikuti gerakan mereka. "Kiai harus ikut gerakan kami. Aku tak bisa ikut pemberontak yang telah banyak menyengsarakan rakyat kecil," jawab Kiai Ruhiyat. Mendengar jawaban yang tidak mendukung, sejumlah pasukan berusaha menggotong Kiai. Tetapi pasukan yang jumlahnya cukup banyak itu tidak mampu menggontong sang Kiai. Beberapa orang lagi maju, kemudian berusaha mengangkat tubuh Kiai untuk diangkut ke hutan. Namun, lagi-lagi pasukan yang jumlahnya cukup banyak itu tidak mampu mengangkat tubuh sang Kiai. "Tubuh Kiai Ruhiyat tidak bisa diangkat. Sungguh berat sekali rasanya," ucap salah seorang pasukan itu. Akhirnya, mereka berlarian meninggalkan Kiai Ruhiyat sendirian. Kisah lain, ketika terjadi agresi kedua Belanda pada 1949, pesantren Cipasung merupakan target Belanda untuk dihancurkan. Pada waktu itu, perjuangan Kiai Haji Ruhiyat melawan penjajah Belanda memang cukup disegani. Pesantrennya pun menjadi pusat komando pejuang di kalangan santri Cipasung. Ketika waktu sholat asar tiba dan Kiai Ruhiyat terlihat sedang melakukan sholat bersama para santrinya, pihak Belanda berusaha membunuhnya dengan melepaskan tembakan ke arahnya. Namun, berkat pertolongan dan perlindungan Allah, tembakan mereka hanya berhasil merobohkan ketiga orang santrinya. Meski Kiai Haji Ruhiyat akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Tasikmalaya selama 9 bulan sebagai tahanan politik, namun tujuan utama menembak Kiai Ruhiyat tidak kesampaian karena sang Kiai tidak mempan peluru. Karena Kiai Ruhiyat ditangkap, pengajian pesantren pada waktu itu dipegang oleh Kiai Haji Saiful Millah dan putra Kiai Haji Ruhiyat,
yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat. Dia baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Demikianlah karena karomah yang dimiliki oleh Kiai Ruhyat, usaha pembunuhan Belanda terhadapnya mengalami kegagalan. Suatu kejadian jika sudah dikehendaki Allah mustahil untuk dihalangi oleh siapapun. Manusia memang boleh merencanakan sesuatu, termasuk berencana untuk membunuh Kiai Ruhyat. Namun, jika Allah tidak menghendaki, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Karomah yang dimiliki oleh Kiai Ruhyat, yakni tiba-tiba terasa berat ketika diseret oleh para pemberontak DITII, sesungguhnya suatu kejadian yang tidak lazim. Kejadian yang demikian cukup banyak terjadi dalam komunitas pesantren. Tidak diragukan lagi, para pelakunya adalah orang-orang saleh yang tulus dan suci dalam mengamalkan agama Islam. Pendeknya, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kita kali ini. Semoga kita dapat memperoleh manfaat dari kisah tersebut.